Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, sebagaimana biasa di pekan sekali setiap Selasa, hari ini September tanggal 27 2022, QLM mengudara yang insya Allah 1 jam ke depan bersama-sama mitra. Kita adalah orang-orang yang senantiasa senang dengan pembelajaran, dan kita adalah orang-orang yang suka sekali dengan hal-hal baru. Tema kali ini yang akan kita angkat adalah cara menjadi bijak. Kalau mitra lihat di layar, itu adalah cara menjadi bijak. Nanti kita akan belajar bagaimana kita ini menjadi orang yang insya Allah dengan yang sedikit ini kita akan berubah menjadi orang yang lebih bijak. Atau katakanlah menjadi orang yang bijaksana itu ternyata indah pada akhirnya. Nah, hari ini tepatnya di studio radio GIC atau TV channel GIC, kita akan sama-sama belajar yang mana bahwa temanya adalah cara menjadi bijak. Satu hal lagi yang perlu kami informasikan bahwa hari ini QLM sudah mencapai 249. Ini silaturahim kita kepada mitra semua. Dan insya Allah pekan depan kita sudah mencapai 250. Luar biasa mitra. Alhamdulillah pula atas dukungan mitra, dukungan kru GIC dan semua pihak yang telah membantu kami dalam rangka terus mengedepankan pembelajaran pada program Quality Life Management atau QLM. Kami ucapkan terima kasih dan semoga terus tidak bosan-bosannya kami akan menjadi orang-orang yang berbagi, sekalipun mungkin sepekan sekali, sekalipun sangat sedikit, namun insya Allah manfaat bagi kita semua. Nah, nanti cara menjadi bijak itu biasa, sebagaimana biasa kita simpulkan atau kita berikan satu outline atau berikan satu catatan khusus sehingga pembelajarannya tidak akan sulit, pembelajarannya akan sangat mudah dan insya Allah mudah diingat serta mudah diajarkan kepada yang lainnya. Kita akan belajar dengan 9B untuk menjadi bijak. Atau orang mengatakan atau mungkin tadi kru mengatakan bahwa ternyata menjadi bijak itu bukan hal yang sulit. Simple sekali. Nah, kali ini ayo kita mencoba belajar bagaimana cara kita menjadi orang yang bijak. Sebab bagaimanapun kalau kita bijak itu ternyata endingnya tadi saya katakan indah sekali. Sekalipun betul bahwa prosesnya itu ya banyak sekali yang hal-hal yang barangkali saja tidak kita inginkan. Namun ternyata ketika kita menjadi bijak, kitalah pemenangnya. Ternyata ketika kita menjadi orang yang mengedepankan kebijaksanaan, bahwa kitalah sebenarnya orang yang didambakan oleh orang banyak. Dan ending yang paling endingnya ini adalah kemenangan yang sejati. Inilah hebatnya kalau kita mau menjadi bijaknya. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kita semua menjadi bijak? Atau sudahkah mitra menjadi bijak? Nah, kali ini kita akan bisa testimonikan, atau paling tidak kita akan belajar bagaimana kita ini menjadi orang yang betul-betul bijak dalam segala halnya. Tidak ada hal yang dikatakan orang katanya impossible. Oh, nggak mungkin deh, aku ini sudah kayak gini. Tidak ada sama sekali yang seperti itu. Sebab apa? Kapanpun kita bisa. Kapanpun kita bisa. Yang jelas ketika kita ada kemauan. Jadi kalau ada kemauan, pasti ada jalan gitu. Atau bahkan orang mengatakan kalau kita punya kemauan, di situ ada jalan. Where there is way, where there is will, there is way. Gitu ya. Where there is will, there is way. Ketika ada kemauan pasti ada jalan. Nah, kali ini ayo kita belajar sama-sama cara menjadi bijak. Kita lihat 9B apa saja. Yang pertama adalah ternyata kita lihat mitra sangat luar biasa besar ini di layar kaca kita. Berpikir lebih dalam. Wow, ini adalah hal yang mestinya kita latih. Kenapa harus dilatih? Karena berpikir lebih dalam itu memerlukan waktu. Berpikir lebih dalam memerlukan patience atau kesabaran. Berpikir lebih dalam adalah berpikir bagaimana nanti ketika kita ini setelah melakukan sesuatunya. Atau kalau kata Stephen Covey itu always think the end in mind. Selalu berpikir akhirnya kayak apa sih. Ini orang yang berpikir lebih dalam. Jadi tidak tergesa-gesa.
tidak terburu-buru, atau orang bilang apa ya, cepat-cepat gitu. Ternyata kita betul memang dituntut untuk cepat, namun kemudian selamat ya. Nanti ada bagian yang keberapa, B, yaitu berpikir cepat itu ada. Ternyata ada seperti itu memang betul. Nah, berpikir lebih dalam itu artinya kita mau mengkaji. Apapun kalau kita kaji, apapun kalau kita perenungan, apapun kalau kita memutuskannya dengan cara-cara yang baik, ya tentu itulah orang-orang bijak. Dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Tidak ada penyesalan pada akhirnya. Karena apa? Kita sudah menentukan dengan cara-cara yang terbaik. Kita sudah memutuskan dengan cara-cara yang baik. Kita sudah melaksanakan dengan cara-cara yang baik. Ini orang-orang yang berpikir lebih dalam. Jadi terhadap sesuatu itu, ayolah kita mencoba jauh ke depan kita berpikir. Jauh ke dalam kita berpikir. Dan kita tentu akan berpikir apa tadi? The end-nya kayak apa? Endingnya kayak apa? Atau hasilnya kayak apa? Orang yang berpikir seperti itu adalah orang-orang yang senang dengan berpikir lebih dalam. Atau mungkin kalau bahasa sekarang itu mengatakan ya nanti ya kita pikirkan dulu. Nanti ya saya harus sejenak berpikir tentang ini. Atau mungkin yang lebih bijaknya mengatakan ya jangan terburu-buru, saya mesti kontemplasi dulu. Jadi orang kontemplasi itu ya memang berpikir jauh ke dalam, berpikir risiko yang mungkin akan dihadapi, berpikir mungkin juga profit atau advantages yang akan dihadapi juga, atau keuntungan-keuntungan yang akan dihadapi. Jadi semuanya terpikirkan dengan baik. Inilah orang-orang yang senantiasa senang dengan berpikir lebih dalam. Jadi enggak tergesa-gesa gitu, tidak cepat memutuskan sesuatu. Maka kemudian hikmah mengatakan, saudaraku ingat, keputusan terbaik adalah ketika kita memutuskannya dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, bukan sebaliknya. Jadi kalau biasanya orang memutuskan itu justru dalam keadaan lagi marah, justru keadaan lagi galau, justru keadaan lagi tidak menyenangkan, ini memutuskan sesuatu. Ini ternyata hasilnya sangat tidak baik. Maka kemudian hasil terbaik dari keputusan adalah ketika kita memutuskan pada saat kita dalam keadaan sangat tenang, sangat senang, sangat bahagia. Jadi disitulah boleh kita memutuskan sesuatu agar hasilnya pun akan sangat bagus. Yang kedua, kita lihat lagi mitra. B yang kedua adalah berperilaku jujur. Oh betul. Jujur itu kata orang bagi mata uang yang berlaku di mana-mana. Ini jujur. Jujur itu adalah integritas. Orang yang jujur itu senantiasa diberi amanah. Orang yang jujur dipercaya orang lain. Dan orang yang jujur itu menciptakan ketenangan yang sangat. Inilah jujur. Sayangnya terkadang kita ini kok jauh dari itu. Bahkan terkadang kita ini sangat tidak peduli dengan kata jujur itu. Dengan perilaku jujur. Padahal jujur itu adalah segala-galanya bagi kita. Orang yang jujur itu tadi saya katakan dipercaya oleh orang lain. Orang yang jujur juga menimbulkan ketenangan yang sangat. Jadi kalau kita jujur terhadap diri kita jujur terhadap orang lain, kita jujur terhadap lingkungan kita, maka yang ada adalah mestakung itu. Semesta mendukung kita. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses besar, maka perilaku kita harus jujur. Dan ternyata kalau kita jujur ya, di dalamnya adalah kita orang bijak. Ini. Nah, yang kita sayangkan, kita paham jujur, namun terkadang perilakunya tidak jujur. Hanya karena untuk membela diri kita tidak jujur. Hanya karena ingin kita menang, kita tidak jujur. Jadi terkadang kita akan berpikirnya adalah win-lose. Yang penting gua dapat, lu terserah aja, katanya begitu. Atau yang penting saya dapat, Anda terserah. Atau yang penting saya menang, Anda terserah. Nah, ini orang yang berpikir win-lose. Biasanya jauh dari kejujuran. Nah, orang yang jujur ternyata, saya katakan sekali lagi, adalah orang yang betul-betul bijak dalam segala halnya. Ya A katakan A, B katakan B, C katakan C. Jika itu yang harus dikatakan. Tidak harus berbelit-belit. Tidak harus berliku-liku. Hebatnya lagi orang jujur ini akan melatih diri kita, organ tubuh kita, menjadi sehat walafiat. Menjadi sehat dan kuat. Hebatnya itu orang jujur. Karena apa? Tidak ada tekanan sama sekali. Tidak ada beban yang kita bawa. Tidak ada sampah yang kita bawa.
Orang yang jujur tadi saya katakan itu orang yang ke depan akan menjadi pionir kebaikan bagi yang lainnya. Atau akan menjadi role model bagi yang lainnya. Inilah orang jujur. Maka kalau kita berperilaku jujur, ya kita sesungguhnya pemenangnya. Kita sesungguhnya role modelnya. Dan kita sesungguhnya mengajarkan hal-hal baik kepada yang lainnya. Serta kejujuran, saya katakan bahwa kejujuran itu berbagai mata uang yang berlaku di mana-mana. Jadi tidak ada kesulitan saya kira kalau kita mengedepankan kejujuran. Kalau kita berperilaku jujur. Jadi sekali lagi jangan kita tidak jujur gitu. Dalam hal apapun, dalam kata-kata juga, dalam perilaku juga, ya, atau dalam tindakan juga. Dalam hal apapun, kedepankan kejujuran agar kita menjadi orang yang tenang dan berwibawa, agar kita menjadi orang yang sehat dan kuat, agar kita menjadi orang yang disegani oleh orang lain, atau agar kita didukung oleh lingkungan kita karena kita memiliki kejujuran. Dan sekali lagi saya katakan bahwa jujur adalah bagai mata uang yang berlaku di mana-mana. Ayo kita mulai menjadi orang yang jujur terhadap apapun, terhadap siapapun. Dan kejujuran akan membawa kita sangat menyenangkan, akan membawa kita kebahagiaan, akan membawa kita umur yang panjang karena kita adalah orang yang jujur. Luar biasa mitra. Nah ini untuk menjadi atau cara yang kedua dari kita menjadi bijak adalah ternyata kita harus berperilaku jujur, atau di layar kita katakan sekali lagi berperilaku jujur. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang sulaya gitu ya, atau menjadi orang yang ingkar janji, atau berperilaku tidak jujur ya, itu semuanya sama. Dan itu dampaknya adalah penyakit. Dampaknya adalah sesuatu yang pada akhirnya tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Dan hebatnya yang perlu kita ingat mitra, dalam hidup sekali ini kita dipercaya oleh orang lain cuma satu kali. Kalau satu kali sudah gak jujur, habis kita, gak bakal dipercaya lagi. Mungkin iya, tapi perlu waktu yang sangat panjang. Ini hebatnya. Maka kemudian kuncinya adalah kedepankan kejujuran kita, agar kita senantiasa senang dipercaya oleh orang lain. Dan hebat ini. Jadi ternyata kepercayaan itu dijatuhkan cuma satu kali. Ya, kalau satu kali kita sudah gak jujur, ya habis sudah. Dan gak ada kepercayaan lagi. Ya kan, luar biasa. Maka jagalah kejujuran itu agar kita menjadi orang yang senantiasa senang dipercaya oleh orang lain. Dan kita tahu tadi, jujur itu membawa dampak yang positif bagi kita, membawa ketenangan, membawa kesenangan, bahkan membawa organ tubuh kita kuat dan sehat, atau sehat dan kuat. Lalu yang ketiga, kita akan lihat lagi B yang ketiga, berwawasan luas. Untuk menjadi bijak tentu dibarengi dengan wawasan yang luas. Bagaimana cara menciptakan wawasan luas itu? Iya, banyak sekali. Kita toh yakin bahwa kita adalah jiwa-jiwa pembelajar. Kita ini bukan tipe orang yang tidak mau belajar. Dan bahkan kita tahu bahwa kalau orang belajar itu senantiasa menjadi muda. Ya. Tapi kalau sebaliknya kita paham bahwa orang yang tidak belajar itu akan menjadi tua, sekalipun masih muda. Nah, untuk memiliki wawasan luas, tentu pergaulan juga harus luas. Ciptakan pengalaman-pengalaman dalam berorganisasi. Ciptakan pengalaman-pengalaman atau science atau knowledge dari buku-buku yang kita baca, dari berita-berita, dari orang lain, dari siapapun yang kita dapatkan, kemudian kita ambil hikmahnya, maka kita akan menjadi orang yang berwawasan luas. Sehingga apa? Kata Ki Hajar Dewantara, wahai saudaraku, agar engkau menjadi orang yang hebat, maka jadikan madrasahmu dimanapun Anda berada. Jadi ini sungguh advice atau wasiat yang luar biasa. Jadikan tempat madrasahmu dimanapun Anda berada. Jadikan tempat belajarmu dimanapun Anda berada. Ini kata Ki Hajar Dewantara. Jadi di mana kita berada, di situ kita sebenarnya sedang belajar. Ya, kalau hebatnya lagi mengatakan bahwa saya saat ini sedang kuliah pada Universitas Kehidupan. Ya, kalau kita paham seperti itu, maka hikmahnya luar biasa. Dan kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa pula untuk kita. Karena kita paham di sini kita sedang belajar. Lalu kata Ki Hajar Dewantara yang kedua, jadikan guru Anda siapapun yang Anda temui. Wow, siapapun yang kita temui.
Mau itu anak kecil, mau itu anak besar, mau itu orang hebat, mau itu orang dibilang orang bodoh dan sebagainya. Jadi ternyata dijadikan guru kita. Dan saya sangat sepakat dengan itu. Karena kita ini unik. Kita ini punya potensi yang berbeda. Kita punya pengalaman yang berbeda. Kita punya segalanya yang berbeda. Maka sebaik-baik kita adalah ketika kita bisa menyatukan potensi-potensi yang berbeda-beda itu menjadi satu untuk kita kemudian kita amalkan bersama. Ini orang hebat itu. Ya, maka sangat sepakat saya ketika Ki Hajar Dewantoro mengatakan, jadikan ia guru Anda ketika Anda bertemu, siapapun dia. Wow, ini pembelajaran yang sungguh indah kalau kita mau yang seperti itu. Maka mitra, sekali lagi ingat tadi yang pertama adalah dimanapun Anda berada, jadikan itu tempat madrasah Anda, tempat belajar Anda. Kepada siapapun Anda bertemu, yang kedua, jadikan ia guru Anda. Jadi sebenarnya sangat hebat ketika kita mau belajar yang seperti itu. Ketika kita ketemu teman, ternyata ada hal baru, yang baru mungkin baru kita dapatkan. Ketika kita ketemu guru, ada hal baru yang kita dapatkan. Ketika kita ketemu siapapun, oh ternyata menjadikan kita orang yang kaya dengan ilmu atas apa yang telah diberikan pada kita. Dan bahkan saya mengamati hewan sekalipun, seperti kucing itu, kita bisa belajar darinya. Betapa kucing itu sayang dengan anak-anaknya. Sekalipun pergi jauh, kembali lagi memberikan susunya pada anak-anaknya. Dan nggak akan lupa. Ini luar biasa sekali. Padahal insting hewan itu ya. Apalagi kita yang luar biasa. Ya, ini adalah salah satu. Maka ketika kita belajar dari itu, kita mestinya malu kalau kita tidak berbuat sebaik. Atau mungkin jauh lebih baik dibandingkan apa yang tadi saya katakan kucing itu berbuat. Jadi, wow, sungguh luar biasa. Kita ini belajar dari alam sekitarnya, belajar dari siapapun. Maka sepakat ketika kemudian Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa jadikan ia guru Anda siapapun yang Anda temui. Ya termasuk lingkungan kita. Dan yang ketiga kata Ki Hajar Dewantoro, ini juga sangat luar biasa. Jadikan ilmu apapun masalahnya. Jadikan ilmu apapun yang Anda dapatkan. Jadi memang betul. Kita mesti mempunyai catatan besar atas apa yang kita dapatkan. Kita punya catatan demi catatan tiap harinya atas hal baru. Sayangnya terkadang kita ini kok tidak seperti itu. Padahal kita terkadang cepat lupa ya. Padahal memori kita memang kapasitasnya luar biasa. Namun kalau kita tidak ulang-ulang, ya kita lupa. Maka yang terbaik adalah menjadi catatan tersendiri. Kita punya notebook atau punya kertas dengan pulpen dengan penanya. Kita catat hal-hal baru yang kita dapatkan. Maka luar biasa. Dan kalau seperti itu adanya, tentu kita menjadi orang yang tiap harinya barangkali saja mendapatkan ilmu yang baru. Pertanyaannya, apakah mitra sudah seperti itu? Sehingga mitra mampu mendapatkan ilmu-ilmu baru. Yang kelak akan menolong mitra juga, akan menolong kita semua. Sehingga kita bisa mencerahkan diri kita maupun yang lainnya. Terkadang kita ini kan tidak berpikir sampai ke situ. Sehingga apa? Seiring sejalan perjalanan waktu, justru kita malah bingung. Mau ngapain kita ini? Padahal kita sudah diberi warning tadi. Diberikan ilmu yang banyak, namun kita tidak catatnya. Kita abaikan itu. Sehingga kita tidak bisa memberikan ilmu lagi kepada yang lain. Tidak bisa memberikan ilmu yang kita dapatkan kepada yang lain. Karena kita cuek. Mestinya hari ini kita mulai bahwa apapun yang kita dapatkan adalah ilmu menjadi catatan baik kita. Seperti apa rasanya kalau kita terus mencatat setiap hari? Sangat banyak sekali. Ini sungguh yang namanya universitas kehidupan. Mitra jangan sampai lengah terhadap itu. Hal-hal baru yang mitra dapatkan. Hal-hal baru yang mungkin mitra akan catat, ya catatlah. Dan kemudian sama-sama kita pelajari serta kita amalkan. Menjadi satu amalan yang baik. Kata Rasulullah, berikan atau amalkan atau ajarkan walau satu ayat. Bayangkan kalau lebih dari itu. Maka inilah sebenarnya orang yang bijak. Jadi berwawasan luas. Enak memang kalau kita berbicara dengan orang yang memiliki wawasan luas, sangat bijak sekali, dan ada solusi-solusi yang mungkin saja kita tidak temukan, namun di sini kita temukan.
Maka rasanya ingin terus berbicara kepada orang-orang yang memiliki wawasan yang luas. Ini yang ketiga. Yuk kita lihat yang keempat, apa B yang keempat? Nah, lihat lagi. Berpikir maju ke depan. Ya. Terkadang kita ini hidup di masa lalu. Padahal mestinya masa lalu kan sudah berlalu. Maka yang terbaik, letakkan masa lalu kita pada tempat yang bagus. Pada tempat yang baik. Sekali-kali kita tengok untuk memacu kita ke depan. Nah, kita jangan hidup pada masa lalu. Ketika kita hidup pada masa lalu, ya sudah kadaluarso, gitu. Sudah tidak ada lagi. Kan masa lalu itu sudah berlalu. Maka yang terbaik adalah saat ini dan ke depan. Nah, berpikir maju ke depan adalah mulai saat ini dan ke depan. Toh kita paham bahwa masa depan saya itu tidak sama dengan hari ini. Karena apa? Hari ini adalah hasil dari kerja keras kita di masa lalu. Ya, ini adanya sekarang ini. Jadi ingat mitra, apapun yang mitra hari ini dapatkan ini, atau mungkin mitra punya skill, adalah hasil dari mitra berbuat di masa lalu. Nah, kalau kita berpikirnya adalah berpikir maju ke depan, ya saat ini dan ke depan. Ya. Yang kita perbuat saat ini, nanti di depan akan kelihatan. Gitu. Yang saya kerjakan, yang Anda kerjakan, yang kita kerjakan masa lalu, hasilnya saat ini. Sedang kita petik. Ya. Hasil saya belajar ya dulu, sekarang sedang kita petik. Maka yang kita ingat adalah berpikir maju ke depan, bukan ke belakang, tapi ke depan. Dan katakan bahwa saya harus berbeda masa kini saya dengan masa depan saya. Jadi tadi saya katakan bahwa masa depan saya tidak sama dengan masa kini saya. Orang-orang yang mampu seperti itu biasanya memiliki planning, memiliki rencana yang luar biasa. Karena sungguh bahwa kita harus mempunyai rencana. Kita harus punya planning yang bagus. 3 tahun ke depan saya mau apa? 5 tahun ke depan saya mau bagaimana? Ya sekalipun wallahu alam kita nggak tahu kapan umur kita akan diambil oleh Allahnya. Namun paling tidak kita punya rencana baik ke depannya. Dan insya Allah diridhoi kalau kita punya rencana baik. Tidak dapat pahala pula kalau kita punya rencana baik. Ini. Oleh karena itu mitra, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya rencana. Berpikirnya ke belakang. Terus maju berpikirnya. Kenapa? Hidup harus terus berlanjut. Kan tidak berhenti sampai di sini. Hidup itu harus berlanjut terus. Makan nggak makan juga harus berlanjut. Pintar nggak pintar harus berlanjut. Cerdas nggak cerdas berlanjut. Sekalipun sesungguhnya kita ini sangat cerdas, kita ini sangat pintar. Namun karena tidak biasa menggunakannya, tidak memanfaatkan potensi dahsyat yang kita miliki, maka orang katakan bahwa kita nggak cerdas. Padahal kita sudah cerdas. Tinggal mengisinya kan gitu. Tinggal menggalinya. Buktinya sangat banyak sekali membuktikan bahwa kita cerdas, banyak sekali. Ya kalau contoh kecilnya, kalau mitra haus kemudian minum, itu bukti kecerdasan. Kalau mitra mau ke jalan ke Pasar Senen, kemudian dari sini naik taksi, atau naik busway, atau naik Grab, bukti kecerdasan. Jadi nggak ada orang nggak cerdas itu. Inilah Allah ciptakan kita dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Sekalipun tentu berbeda-beda di antara kita. Maka yang terbaik bagi kita adalah memanfaatkan potensi dahsyat yang kita miliki. Jangan kita anggurkan. Kita punya potensi luar biasa, mau kita anggurkan. Kita punya potensi luar biasa, mau kita tidak gunakan. Lalu pertanyaannya, salah siapa kalau seperti ini? Mestinya kita gali, kita isi. Toh hikmah mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan bahwa kita bisa, ya pasti bisa. Kalau yang kita pikirkan tidak bisa, ya tidak bisa. Itulah kita. Jadi we are what we think, itu betul sekali. Kita ini apa yang kita pikirkan. Nah, untuk menjadi orang bijak, yang keempat syaratnya adalah berpikir maju ke depan. Jadi bukan ke belakang. Ya sekali-kali boleh, kayak pas kita mengendarai mobil. Ada kaca spion tengah, ada kanan, ada kiri. Ya, sekali-kali kita lihat. Untuk apa? Ke depan lebih tenang lagi. Ya. Untuk apa? Untuk keselamatan kanan kiri kita. Gitu. Nah ini.
pentingnya kita bahwa kita harus meletakkan masa lalu kita dengan baik. Dan kita berpikir untuk maju atau maju ke depan adalah hal yang kita butuhkan. Jadi kalau siapapun berpikirnya ke belakang, ya ketinggalan. Dan bahkan kita nggak bisa menciptakan sesuatu kalau terus mikirnya ke belakang. Ayo kita mulai berpikir saat ini dan ke depan. Buat lifeline, saya 3 tahun ke depan mau ngapain nih? 5 tahun ke depan ngapain nih? 10 tahun ke depan mau kayak apa? Dan itu bisa. Ini kita sayangkan kalau kita hanya, aduh dulu ya kalau saya begini. Wah pada waktu itu kalau saya, nah itu sudah berlalu banget. Sudah sangat tidak relevan dengan keadaan sekarang. Biarkan dulu itu tadi saya katakan, letakkan yang baik dan untuk memaju ke depan lebih bagus lagi. Ini yang keempat, berpikir maju ke depan. Jadi bukan ke belakang. Dan jangan sekali-kali kita ini justru sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada. Ya, contohnya gini, HP yang saya miliki itu, tadi barusan saya letakkan di meja saya, kok hilang? Kalau berkutaknya seperti itu kan nggak habis-habis. Namun kalau kita berpikirnya ke depan, cari solusinya. Luar ketemu. Itu bedanya seperti itu. Nah, kita senang dengan berpikir ke belakang. Bukan berpikir maju. Bukan berpikir ke depan. Nah, saat ini kita mulai berpikir ke depan. Kita mulai berpikir maju. Karena kita memang luar biasa. We are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi nggak ada sesuatu yang mustahil. Kita bisa. Dan bisa karena biasa. Maka ciptakan kebiasaan agar kita menjadi bisa. Dan bahkan kalau ekstrimnya lagi mengatakan yang dibutuhkan bukan hanya bisa. Tetapi betul-betul terampil, betul-betul oke, betul-betul mahir. Kalau bisa itu biasa. Tapi kalau terampil, mahir, itu luar biasa. Maka kemudian apa? Kita harus terampil, kita harus oke, kita harus melatih terus sehingga kita menjadi orang yang memiliki skill yang sedikit lebih high atau higher atau lebih tinggi dibandingkan kita saat lalu. Nah, ini tadi saya katakan juga, perbandingan pun demikian. Jangan pernah kita bandingkan dengan orang lain. Nggak akan ketemu. Bandingkanlah dengan diri kita sendiri. Kalau saya saat ini, bandingkan saya dengan kemarin. Atau bandingkan saya dengan ke depan. Nah itu. Jadi kalau saya bandingkan dengan orang lain nggak ketemu-ketemu. Karena memang berbeda. Tadi saya katakan kita ini unik. Dan memiliki khas atau ciri masing-masing. Dan kalau saya katakan, maka ketika kita akan komparasi atau perbandingannya, bandingkan dengan diri kita. Hasil kerja kemarin kayak apa sih? Hari ini kayak apa sih? Esok kayak apa sih? Itu perbandingan-perbandingan seperti itu yang dibutuhkan oleh kita untuk kemajuan kita. Tapi saya yakin bahwa Mitra juga memiliki sesuatu yang luar biasa di hari ini. Bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa pula. Dan yakin bahwa apa yang diciptakannya itu manfaat bagi banyak orang. Serta menjadi doa untuk Mitra yang menciptakannya. Amin. Kita lihat yang kelima. Wow, yang kelima ya. Ya, berpikir lebih cepat. Yang seperti tadi saya singgung di depan. Memang betul kita harus berpikir lebih cepat. Orang yang sukses itu orang yang mampu melihat peluang. Melihat peluang lebih cepat dibanding yang lain. Kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, ya berpikir lebih cepat. Responnya cepat terhadap apapun. Yang kita sayangkan kan terkadang kita ini respon tapi lambat. Atau orang bilang slow respon, slow respon. Atau respon yang lambat, atau respon yang pelan-pelan. Kita mestinya nggak seperti itu. Kita cepat, serba cepat lah. Karena kita tahu bahwa perkembangan IT, waduh dahsyatnya luar biasa, cepatnya luar biasa. Maka kita mestinya bisa memanfaatkan yang ada seperti itu dengan berpikir cepat. Maka kemudian saya pernah dengar ada orang yang ingin membangun jaringan listrik di sungai A, sungai B, sungai C dengan menggunakan tenaga air. Dan itu orang berpikir cepat. Karena apa? Menginginkan bahwa beriringan dengan dibangunnya satu waduk atau dibangunnya satu sungai yang bagus, kemudian akan memanfaatkan sungai itu untuk kemaslahatan.
Nah ini berpikir cepat. Siapapun yang berpikir cepat itu ternyata ya hebat. Saya ulang, berpikir cepat hebat. Berpikir cepat hebat. Jadi cepat sekali. Saat ini memang seperti itu kejadiannya. Tidak lagi ada pelan-pelan. Kalau kita ingin sesuatu tinggal klik, sangat cepat. Hanya hitungan menit sudah sampai. Ya, saat ini bisa dibuktikan seperti itu. Maka orang-orang yang berpikir pelan-pelan, slow, ya ketinggalan jauh. Ketinggalan kereta. Atau ketinggalan pesawat barangkali seperti itu. Maka mestinya kita ini adalah orang-orang yang memang cepat respon terhadap apapun. Orang-orang yang mampu merespon terhadap apapun. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi ya? Kita akan memiliki lebih terhadap sesuatunya. Apalagi kita mampu bahwa kita bisa melihat diri kita ini sukses besar ke depannya. Dan itu bisa dilihat, ya bisa diraba. Sekalipun wallahu alam mungkin di akhirnya ternyata nggak bisa. Tapi saya yakin sekali dengan cara-cara ini, mitra akan bisa. Akan mampu melihat diri mitra. Dan akan mampu secara maksimal menggunakan Android yang mereka atau yang mitra miliki. Untuk apa? Untuk science, untuk knowledge, untuk ilmu. Untuk apa saja ini kebaikan-kebaikan dan manfaat. Baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Ini yang kelima, berpikir lebih cepat. Jadi bukan orang yang slow learner, slow thinker. Ada memang yang orang yang sangat pelan sekali. Memutuskannya sangat pelan sekali ada. Tapi menurut saya yang tadi nggak seperti itu. Cepat selamat. Karena memang tuntutannya seperti itu saat ini. Sudah tidak lagi pelan. Yang ada cepat selamat. Kita cepat berpikir kemudian selamat. Kita tahu ada peluang, kita ambil. Kita tahu ada peluang di sini, kita ambil. Nah, kenapa? Kita cepat berpikir. Loh, bagaimana dengan hasilnya? Betul, nanti ada. Orientasi kita adalah bukan hasil, tapi proses. Nanti ada, yang keberapa, saya lupa itu. Nah, ini berpikir lebih cepat. Jangan menjadi orang yang berpikir pelan-pelan. Kalau dulu ya, orang Jawa bilang, ya udah alun-alun asal kelakon. Pelan-pelan tapi asal dapat gitu ya. Sekarang sudah ditinggalkan. Sekarang cepat selamat. Dan bahkan saat ini, wow, luar biasa sekali. Yang kita lihat itu, kalau ada anak berbuat nakal, itu sungguh luar biasa cepatnya. Kalau dulu mungkin masih bawa parang atau sebagainya, bambu dan sebagainya, sekarang sudah canggih banget bawanya itu. Saya sendiri nggak tahu, tapi alat itu adalah untuk main game. Jadi kayak seperti tembak-tembakan, tetapi itu pelurunya peluru karet. Tapi ya bentuknya ya memang tembakan seperti itu. Tapi kadang-kadang diambil dari bawah tuh batu gitu. Kemudian kayak ketapel gitu. Tapi luar biasa menurut saya itu. Karena kan kreativitas penemunya ya, kreativitas produsen atau orang yang produksi ya. Sehingga menjadi sesuatu yang menarik di masyarakat dan kemudian masyarakat menggunakan itu. Terutama anak-anak. Nah, ini orang-orang yang berpikir lebih cepat itu pasti akan didukung oleh lingkungannya. Nah, kalau kita juga sama seperti itu. Kalau kita punya jam 12.30 selesai, lalu kemudian ada ekskul wajib untuk bahasa Inggris atau yang lain, maka saya cepat mengkondisikan sebelum jatuh tempo bel berbunyi bubar. Maka mereka juga akan berpikir, oh iya, ternyata saya punya satu tugas lagi ke depan. Ini yang kelima. Kita lihat lagi yang keenam. Oh, yang keenam. Berfokus pada proses. Jadi memang ada proses oriented dengan result oriented. Orang yang berpikir proses oriented itu yang betul menikmati prosesnya. Bahkan dikatakan itu proses itu adalah dancing. Proses itu ternyata menari. Jadi orang menari kan senang ya, bahagia. Tidak ada sesuatu yang menakutkan. Proses itu dancing, kata dia gitu. Proses itu menarik dan proses itu perlu dipahami. Jadi tidak ada rasa penyesalan ketika kita memahami sebuah proses untuk dijadikan satu pijakan ke depan. Berfokus pada proses, bukan pada result atau hasil. Kalau orang yang berpikirnya proses itu, dia akan terus menaiki tangga satu persatu. Tidak langsung 1 sampai 10. Satu kemudian mabur atau terbang ke tangga 10. Enggak. Tapi satu demi satu. Karena paham betul bahwa saya itu menganut sistem
di mana harus melalui sebuah proses untuk menghasilkan hal yang besar. Itulah untungnya kita kalau kita mengikuti alur proses dibandingkan result ya, atau hasil ya dari sebuah perusahaan. Betul bahwa perusahaan itu ya menginginkan keuntungan, menginginkan barangnya banyak dijual. Tapi kalau kita paham bahwa ini harus berproses ya, yang ada kesabaran, yang ada nikmat itu, yang ada apa? Mendukung kita, dan yang paling hebat yang ada membentuk ketenangan jiwa. Orang kalau jiwanya tenang itu cerdas. Permasalahannya kan ketika kita ini tidak tenang, sehingga kecerdasan kita hilang. Gitu. Nah, lalu yang dipikirkan apa? Hal-hal lain barangkali saja. Gitu. Padahal kita ini memerlukan yang namanya knowledge saat ini yang sedang kita pelajari bersama. Gitu. Ya, ini harusnya tular tinular gitu ya. Harusnya disiarkan ke sini, siarkan ke sini, ke sini, hingga semua akan mendapatkannya. Gitu. Satu masalah besar ketika kita ini kan tidak apa ya, kalau saya katakan itu men-sharekan atau tidak, saat ini ya men-share lah, saat ini sharing gitu ya, di-share, sehingga apa, mereka juga mendapatkan ilmu baru ya. Katakanlah dari saya nanti teman kami ini meng-sharekan juga insya Allah ada seberkas cahaya pahala yang didapatkan. Karena apa, teruskan seperti itu, apa, memberikan dakwahnya, dan temannya lagi nanti diinformasikan pada temannya, ya kita akan dapatkan terus dan terus seperti itu. Jadi keuntungannya yang luar biasa sekali ketika kita mau berpikir proses, dan di situ kita justru proses itu adalah dancing gitu. Itu menari ini kita gitu ya. Kadang-kadang kita nggak mau prosesnya kan apa, ketakutan itu, ada ini itu. Padahal juga orang yang oriented result tuh, atau orientasinya ada hasil, yang terkadang juga keliru juga. Tapi kalau kita orientasinya pada proses, yang ada adalah tadi saya katakan kebahagiaan. Karena saya diberi waktu untuk bagaimana bisa mengembangkan secara baik, atau bagaimana kita ini bisa memanfaatkan situasi kondisi yang mungkin saja datang kepada kita sehingga menjadi sesuatu yang manfaat dan maslahat. Ini pentingnya kita. Jadi kalau kita berupaya, kita membangun sebuah bisnis, kita membangun apapun yang namanya, maka ini loh, berfokus pada prosesnya. Jadi bukan pada hasilnya. Sekalipun betul saya katakan sekali lagi, kita ingin hasil yang maksimal. Kita ingin keberuntungan. Kita ingin menciptakan lebih dibandingkan saat ini. Ya, sangat betul sekali. Namun kalau kita kemudian berpikir bahwa kita harus masuk ke proses oriented atau orientasi proses, maka hasilnya akan lebih dahsyat lagi ke depannya. Jadi jangan salah, ketika kita berhenti sejenak, maka bangkitnya akan luar biasa. Sama kalau saya katakan tadi ketapel. Orang yang mengetapel itu kalau berhenti sejenak, kalau tarik kembali, maka dahsyat sekali itu bola yang dibuang, atau baterai atau batu atau mungkin kelereng yang dibuang, dahsyat sekali. Dan itu hebat sekali, karena apa? Ada kekuatan baru yang didapatkan. Maka kemudian terus dan terus kita berfokus pada sebuah proses, atau kita dalam sebuah upaya itu mengedepankan pada prosesnya. Tapi kita fokus. Artinya orang fokus itu kan nggak lari kemana-mana. Kalau orang fokus itu kan artinya ya saya harus di sini dan saya harus ini gitu. Dan terus melakukannya. Itu orang fokus. Dan apapun yang dikerjakan dengan fokus, hasilnya wow, luar biasa. Dan fokus itu sama dengan bawah sadar. Bawah sadar kita ini ya. Kalau sadar kita kan hanya 12,5%. Itu pun orang Indonesia rata-rata menggunakan 4%. Yang betul-betul menggunakan otaknya. Jadi kalau begitu berarti 88% nganggur. Ya. Kecuali tadi kreativitas kita muncul. Ada mungkin membuat kue, ada memperdalam komputernya atau laptopnya, ada juga yang menulis halusnya, ada juga yang belajar matematikanya, yang banyak karena apa, ingin menjadi guru matematik atau ingin mengelesin matematik kepada yang lainnya lah. Kan ada di situ. Jadi mestinya kalau orang-orang yang mampu melihat ke depan luar biasa, maka ia akan berfokus pada prosesnya. Dan saya berharap sekali dengan mitra juga. Mitra kalau berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, yang dipikirkan adalah bukan hasilnya tapi prosesnya. Orang bilang sih indah memang bahwa hasil tidak dikhianati oleh proses, atau proses itu tidak mengkhianati hasil.
Jadi kalau prosesnya bagus ya pasti hasilnya akan bagus itu ya. Nah, kita lihat yang ketujuh. Berfokus pada tujuan. Ini berkali-kali saya katakan bahwa kita harus punya tujuan. Seseorang yang ingin naik kereta, tujuannya ke Surabaya, itu jelas sekali. Nanti setelah semalam saya tidur di kereta, saya turun, maka saya sudah sampai ke Surabaya. Karena tujuan saya adalah Surabaya. Atau katakanlah bahwa saya tujuannya Jogja, naik kereta, beli tiketnya Jogja. Nanti kalau sudah saya istirahat, kemudian tidur nyenyak, sampai Jogja saya berhenti, saya turun. Punya tujuan, enteng sekali. Namun kalau kita nggak punya tujuan, kita gelisah. Kita naik kereta, lalu ditanya mau kemana Pak? Bingung. Mau ke Tegal kah? Mau ke Cirebon kah? Ke Semarang kah? Atau bahkan Jawa Timur, Surabaya kah? Bingung, karena nggak punya planning. Tapi kalau punya planning, siap, saya mau ke sini. Dan tolong nanti air bersihnya saya ingin butuhkan untuk cuci tangan, untuk segalanya sebelum saya makan. Ini ada yang seperti itu, sehingga apa? Semuanya akan terplanning dengan baik. Dan kalau semua terplanning, kemudian kita akan menggapai tujuan kita. Kita akan menggolkan tujuan kita. Saya yakin sekali pasti tergolkan. Pasti bisa. Jadi kalau kita punya tujuan, maka tinggal apa tadi goalnya. Loh, contohnya kita beli tiket mau ke Surabaya, naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, dan tujuannya adalah Surabaya. Ketika sampai Surabaya kita kan turun sudah, ya kita sukses. Lu nggak turun di Semarang kok, nggak turun di Solo, nggak turun di Jogja, turunnya di Surabaya, ya kita sukses. Itu loh. Nah tentunya kalau kita ini punya tujuan, maka mitra, milikilah tujuan. Mau ngapain sih saya ini gitu? Sebenarnya mau apa nih setelah saya tua ini gitu? Jadi harus punya tujuan. Jangan nggak punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan tadi bingung. Mau kemana kita ini gitu. Bahkan yang ditanya pun akan bingung. Nah kalau bingung kuadrat, bingung semua. Lalu mau ngapain? Kan jadi korban juga. Nah ini pentingnya kita memiliki tujuan, kemudian kita bisa menggrab atau bisa meraih tujuan yang kita inginkan. Atau bisa mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Oke? Jadi kita harus memiliki tujuan. Nah kemudian, nah, yang ke-8 nih, bertindak bijak. Ya sangat betul sekali. Orang bijak itu orang yang didambakan oleh orang lain. Dari tutur katanya, cara memutuskannya, bertindaknya, itu orang bijak. Jadi jadilah orang bijak. Memang kita harus jadi orang bijak. Jadi jangan menjadi orang urakan gitu. Tapi jangan jadi orang bijak. Jangan jadi orang yang tidak benar lah. Tapi jadilah orang yang bijak. Orang bijak itu luar biasa. Contohnya ya, contoh kecil saja lah. Kita ini berwudu di sebuah musola. Lalu ada yang minta duluan, Pak saya duluan deh. Kemudian dikasihkan, itulah bijak. Ya, tidak harus marah-marah. Aduh, saya kan duluan. Kamu kan belakangan. Ya nantilah berurutan ya. Tidak harus seperti itu. Jadi ternyata menjadi bijak itu, wow, sungguh indah. Menjadi bijak itu sungguh didampakkan oleh siapapun. Dan kalau ini keluarga, suami istri gitu ya, kemudian mengedepan kebijaksanaan, yang ada apa kira-kira? Saling terus menjaga kesenangannya, harmonisnya, kebahagiaannya, dan semua akan mendapat keuntungan dari apa yang dua orang tua tadi lakukan. Itu. Jadi nggak ada lagi stupid gitu ya. Karena kalau kita ini bertengkar pasti malah stupid. Kalau kita ini beda pendapat dan ribut malah jadi bodoh gitu. Nah, oleh karena itu ya bertindak bijak lah. Lalu siapakah sih yang sebenarnya bisa bertindak bijak? Apakah orang tua, apakah anak muda? Anak muda pun bisa. Orang tua apalagi. Bahkan saya kadang miris, banyak orang tua yang nggak bijak, banyak. Nah, karena apa? Bijak itu perlu dilatih. Menjadi bijak perlu dilatih, perlu latihan. Jadi tidak sembarangan. Nah, kalau kita sembarangan, wah, kapan bijaknya gitu ya? Bahkan kita ini dituntut untuk menjadi orang yang bijak, bijaksana lah. Orang yang bijak itulah yang kemudian dirindukan oleh orang banyak.
Ayo mitra, bagaimana cara mitra ini bisa dirindukan oleh orang banyak? Ya tentu dengan bijaksana. Ya bijaksana itu artinya ya ketika kita berpikir panjang tadi, ada erat kaitannya di atas tadi. Dan kalau kita bertindak bijak, keuntungannya sangat banyak sekali. Ya, orang yang bijak itu mengedepankan positive thinking. Cara berpikir positif. Karena paham bahwa kalau pikiran kita positif, kata-kata kita yang keluar dari mulut kita itu akan positif. Kalau kata-kata kita positif, tindakan kita juga positif. Loh iyalah, kata-katanya aja positif, tindakannya pasti ngikuti positif. Kalau tindakan kita positif, maka kebiasaannya akan jadi positif. Wah, orang kalau punya kebiasaan positif kayak apa? Sangat berwibawa, sangat gagah dan dikagumi oleh orang banyak. Tuh, kebiasaannya positif. Kalau kebiasaannya positif, maka ia akan menjadi karakternya positif. Dan kalau karakternya positif tadi, jujur itu, berlaku di mana-mana, dicari-cari, ya, tidak kekurangan kerjaan deh sampai kapanpun. Ini pentingnya kita menjadi orang yang menjaga integritas tadi. Nah kalau kemudian kata-kata kita positif, tindakan kita positif, kemudian kebiasaan positif, karakter positif, lalu apa lagi? Bermuara juga pada muara yang positif. Ya, pada peradaban yang positif, kan hebat. Tapi kalau kita negatif, cara berpikirnya negatif, maka kata-katanya negatif. Kalau kata-katanya negatif, tindakannya negatif. Kalau tindakannya negatif, karakternya gimana? Atau kebiasaannya dulu, kebiasaannya pasti negatif. Kalau kebiasaannya negatif, karakternya jadi negatif. Kan nggak indah ya. Nggak ada doa sama sekali. Kan? Oleh karena itu menjadi orang yang baik saja. Orang yang bijak. Orang yang mau mengerti, memahami, mendengar orang lain. Gitu. Jadi menjadi pendengar yang baik. Karena apa? Kita bijak. Ya. Dan orang bijak ini luar biasa. Sungguh didambakan oleh orang banyak. Jadi kalau orang bijak itu kan tidak melihat pertengkarannya. Yang dilihat solusinya. Kayak apa sih solusi yang terbaik. Ya. Bahkan dia sering berkorban dalam kehidupan sehari-harinya hanya untuk kemaslahatan bersama. Hanya untuk kebaikan bersama. Ini orang bijak. Maka mestinya kita adalah bertindak bijak. Jangan sampai tidak bijak. Jangan sampai menjadi orang tidak bijak. Kalau tidak bijak kan semau-mau. Dan kalau menjadi orang yang semau-mau, orang kita bilangnya semau gue. Nanti lambat laun juga dibenci. Lambat laun tidak akan pernah sukses. Maka kemudian ya mestinya kita bijak. Kita ini paham. Kita ini memiliki segalanya. Kita ini mengerti bahwa ini kotor. Kita ini mengerti bahwa saya bersekolah supaya saya pintar. Supaya saya bisa membaca. Supaya saya bisa otaknya ini terisi ilmu dari Bapak Ibu Guru. Permasalahannya adalah ketika kita tidak serius ke situ. Jadi sekolahnya sekedar aja. Datang. Lalu pulang, pulang gitu. Nah, yang seperti itu yang sangat rugi. Jangan salah, yang kelas 12 saat ini ya, yang tinggal beberapa bulan lagi. Kalau saya menunggunya hari, paling 100 hari lagi, selesai. Sudah nggak ada di sekolah lagi. Dan kemudian mau ngapain kalau sudah seperti itu? Nah ini pentingnya kita menjadi orang yang jujur. Menjadi orang yang bijak. Menjadi orang yang berwawasan. Yang itu perlu. Jadi jangan bodoh. Kita mesti berwawasan dan wawasannya selalu update. Nah, itu karena di sini ada perkembangan apa ya kita ikuti. Perkembangan apa kita ikuti. Sekarang sangat mudah sekali. Searching di Google sudah ada semua. Tinggal kitanya bagaimana kita menerimanya. Bener nggak ini bahasa Indonesia? Bener nggak ini bahasa Malaysia? Bener nggak ini bahasa Singapura kan gitu. Lah kalau kitanya bisa memanage dengan baik, kita belajar darinya ya semuanya akan mudah. Dan sekali lagi tadi saya ingatkan bahwa guru di Australia mengatakan, saya tidak takut kalau anak saya tidak bisa matematika. Karena saya bisa mendidik 3 bulan matematik itu dan akan bisa matematika. Namun saya takut kalau anak-anak saya tidak bisa ngantri dengan baik.
Karena itu budaya, itu cara berpikir, kesadaran. Wah, luar biasa. Jadi nggak seenak-enak ya. Untuk menjadi orang hebat itu ternyata ya melalui sebuah proses yang bahkan sangat panjang. Kalau Mitra lihat saat ini, orang penjual tempe itu dari dulu dia jualan tempe. Justru yang kita lihat itu saat ini, dari dulu kan jualan tempe nih. Saat ini sudah kelihatan sangat sepuh sekali. Kenapa? Karena itulah dia. Yang dia pikirkan adalah keuntungan. Dan mereka atau dia tidak pernah berpikir, saya harus rugi. Bahkan kalau rugi menangis-nangis. Itu. Nah, yang seperti ini yang pada akhirnya tidak mendapat restu, tidak mendapat dukungan. Maka tadi saya katakan di atas tadi bahwa kita ini didukung. Kalau kita mau memberi, maka orang banyak yang mendoakan kita. Ada istilah yang sangat bagus sekali. Kalau diberi, ingat-ingat itu. Namun kalau kita memberi, cepat lupakan. Ya sudah, lupakan saja. Sehingga nanti datang memperbaiki atau menservis sesuatu yang kita inginkan. Nah, kita akan merasakan betapa cepatnya ia memperbaiki alat-alat servis yang ada di rumah saya ini. Karena apa? Karena tadi kita sudah mencanangkan kebaikan kepada si tukang servis tadi. Kita sudah biasa berbuat baik kepada si tukang servis tadi. Maka yang terjadi itu sungguh enjoy dan enak sekali. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang baik ya dimanapun kita berada. Jadi jangan sekali-kali kita ini menjadi orang yang tidak baik. Bahkan tadi kalau saya katakan ya curang atau culas ya, atau membolos ya, itu kan tidak baik. Maka kalau itu terjadi justru kita akan rugi. Sangat rugi sekali. Ayo kita mulai membangun kebaikan-kebaikan. Kita latih organ tubuh kita menjadi positif. Kita latih bekerja untuk yang positif. Dan kita latih insya Allah menjadi amanah yang luar biasa ketika kita mengedepankan kejujuran. Wow, luar biasa Mitra. Ini yang ke-8, bertindak bijak. Masih ada satu lagi, yaitu yang ke-9. Berkolaborasi. Tentu kalau kita ingin menjadi orang yang bijak, kita harus berkolaborasi. Bijak itu kan ketika kita ini rame itu bersama gitu ya, sehingga kita berkolaborasi. Berkolaborasi itu artinya kan kita berkongsi dengan yang lainnya. Dan ketika kita berkongsi, ketika kita terus networking katakanlah seperti itu, maka banyak sekali hal-hal atau keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita berkolaborasi nih hebatnya, segalanya akan mudah diciptakan. Jadi hikmah mengatakan angka 1 ini sulit untuk menjadi sukses besar. Maka kemudian apa ya? Berkolaborasi. Untuk menjadi bijak itu ya berkolaborasi. Kenapa? Di sana kita akan dites kebijakan kita. Di sana kita akan dites passion kita. Di sana kita akan dites bagaimana kita ini bertindak, beraksi kepada mereka yang saat ini berkolaborasi dengan kita. Sungguh sayang kalau kita kemudian tidak berlaku bijak ketika kita berkolaborasi. Karena salah satu untuk menjadi bijak atau cara untuk menjadi bijak adalah ketika kita berkolaborasi. Kita betul-betul akan mengetahui bagaimana mereka bertindak dengan kita, bagaimana kita memberikan kepada mereka, bagaimana kita memberikan solusi, bagaimana mereka juga mungkin memberikan solusi kepada kita. Luar biasa kalau kita berkolaborasi. Dan mesti berkolaborasi di mana kita berada. Maka kemudian kalau kita mau bekerja nih, kalau kita bekerja di sebuah instansi atau lembaga, bagaimana ditanyakan, bagaimana Anda bisa nggak kira-kira masuk ke tim ini, memperkuat tim ini, itu berkolaborasi untuk kesuksesan sebuah tujuan. Jadi pentingnya kita berkolaborasi. Kita paham betul bahwa ternyata untuk menjadi bijak atau cara menjadi bijak adalah yang ke-9, berkolaborasi, bernetworking. Dan hebatnya orang networking ini, wah, apapun bisa diciptakan. Dan ketika tadi ada kejujuran di nomor 4 di sana, ya dikedepankan dalam hal ini, maka yang ke-9 ini adalah sesuatu yang katakanlah mudah untuk meraih segalanya. Ketika kita berkolaborasi. Yuk, kita mulai saat ini, bahwa kita tidak sendirian. Kita harus berkolaborasi. Kita harus chemistry dengan siapapun. Jadi jangan, disinilah nanti kita akan dites bagaimana cara kita berpikirnya.
Kalau mindset kita mengedepankan positive thinking, maka berkolaborasi akan sangat mudah sekali. Namun kalau sebaliknya kita bernegative thinking, bisa jadi kita justru nggak bisa berkolaborasi. Karena yang ada apa? Negatif, negatif, dan negatif. Orang positif kan nggak seperti itu. Yang ada apa? Hikmah, hikmah, dan hikmah. Dan pasti akan mengambil hikmah dari apa yang diperbuatnya, dari apa yang kita dapatkan. Karena betul bahwa sekalipun ia dianggap menyakiti kita, ternyata ada hikmah di dalamnya. Ini kan satu kesalahan besar oleh orang kita ini. Takut dengan salah. Salah itu seolah-olah aib. Salah itu seolah-olah menjadi malapetaka. Padahal apa? Dengan salahlah kita akan menjadi luar biasa baik. Dengan salahlah kita akan menjadi mengerti dan memahami. Dalam berkolaborasi tentu banyak salah-salah yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita berani ke sana, ketika kita menganggap bahwa salah adalah hal yang bukan hal aib dan hal yang mungkin kita butuhkan, serta kita ada perbaikan ke depan, maka mitra kan luar biasa. Kita berkolaborasi. Kata hikmah mengatakan, orang hebat itu siapa yo? Orang hebat adalah orang yang bisa mengumpulkan berbagai orang, berbagai ilmu, berbagai keterampilan menjadi satu untuk tujuan yang sama, yaitu menebarkan kebaikan. Nah, inilah pentingnya kita berkolaborasi. Luar biasa mitra, ini yang ke-9, yang terakhir. Kira-kira demikian pertemuan kita untuk menjadi bijak, atau cara untuk menjadi bijak. Bijak itu simple. Dan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra, juga kru GIC yang senantiasa terus membantu kita menjadi sukses di QLM atau Quality Life Management. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan tema masih seputar kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.